pembuatan, evaluasi, perbaikan itu ada di bab 3. Bab 4 untuk proposal itu diisi dengan biaya dan jadwal kegiatan. Nah, formatnya seperti ini. Secara recap ada 4 perlengkapan yang diperlukan. Jadi misalnya kalau kalian bikin aplikasi, contoh perlengkapannya kalian ada butuh Canva, ya, software Canva, langganan software Canva 1 tahun misalkan. Tulis di sini berapa. Atau di per bulannya berapa. Atau kalian butuh untuk komunikasi Zoom, sewa Zoom. Cek aja di Tokopedia ya, harga sewa Zoom berapa. Jadi nggak harus langsung ke Zoom, yang penting kita ada kwitansinya. Itu berapa masuk. Sewa Adobe XD buat bikin UI-nya berapa. Even itu kamu nggak bener-bener pakai itu gitu, tapi boleh dimasukkan ke biaya, biarin aja, nggak apa-apa. Ya, terus biaya habis pakai ini kategorinya seperti kertas, tinta printer, ya. Terus apalagi ya, istilahnya tuh operasional lah gitu ya. Ya habis pakai itu. Tapi buat bahan ya, buat bahannya kamu. Mungkin itu ya. Kemudian perjalanan, kamu ada nggak misalkan ketemuan, harus kumpul apa segala macam, diskusi. Jadi diskusinya lewat Zoom dan lewat tatap muka misalkan. Silakan dimasukkan perjalanan. Atau kamu survei tempat atau apa, silakan. Lain-lain ini masuk misalkan kuota internet gitu ya, boleh dimasukkan. Nah, biayanya itu range-nya kalau misalkan kalian beda-beda sih ya. Kan ada yang kita lihat dulu ya di sini pedoman. Range-nya itu ada yang 5 sampai 15 juta kalau nggak salah. Bentar, mana ya pedoman PKM umum ya, PKM yang umum mana nih? Cari lagi ya, pedoman tempat PKM. Atau saya lihat di sini deh. Panduan. Contoh yang KC ini didanainya itu kalau nggak salah dari 5 juta sampai 15. Itu nah ini ada ininya ya, ada nih misalkan kamu sendiri bisa didapatkan honor kalian semua per orang misalkan berapa di ini kan dialokasikan gitu ya. Konsumsi misalkan. Pihak ketiga ini misalkan gini, kalian punya ide bikin program, tapi pelaksananya itu bukan kalian, ada programmer, nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke tadi, misalkan untuk biaya tadi, mana ya? Biaya. Nah ini, misalkan ada biaya honor ini apa? Honor peneliti. Satu orang misalkan 1 bulan 250.000, itu kan berjalan selama 5 bulan ya. Berarti berapa gitu kamu alokasikan? 5 kali 250.000 satu orang. Terus biaya programmer misalkan, kamu bayar orang untuk buat program tersebut. Gak apa-apa, masukin perlengkapan yang diperlukan misalkan. Atau kategorinya lain-lain juga bisa. Kalau tadi sih di panduan, mana tadi panduan? Oh ini nggak boleh ya, sorry. Dengan proses pengeluaran PKM bebas luring, daring, atau kombinasi pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan. Sorry, saya salah baca. Honorarium justru nggak boleh. Pembelian penyewaan perangkat komputer ini nggak boleh.
penyusunan, pengadaan, penjilitan, majalah laporan, kecuali PT mewajibkan hard copy. Perjalanan luar kota juga enggak. Maksudnya gimana nih? Rekomendasi pengakuan penggunaan PKMKC sebagai pembelian kuota internet. Oh, ini udah ada ininya ya. Udah ada item yang diperbolehkan. Publikasi. Jasa pembuatan desain produk. Nah, ini jasa pembuatan boleh ya ternyata, sorry. Jadi boleh kamu bayar untuk pihak ketiga biaya sewa penggunaan software. Ini juga boleh tadi yang saya bilang Canva, sewa Adobe XD dan lain sebagainya. Penting ada kwitansinya aja. Pembelian bahan-bahan buatan produk, kertas di setnya 2 rim. Ya. Pengiriman produk, transport. Tapi ini seminimal mungkin. Jadi nggak boleh keluar kota ya transportnya. Pengeluaran lain yang dianggap perlu dalam mendukung pelaksanaan. Jadi ini ada di panduan itu ada itemnya ya. PKMKC range-nya 5 juta sampai 10, sorry. 5 sampai 10. Ya, range-nya. Kalian buat di 9.500.000 juga boleh ya. Tapi dia nggak boleh 10.100.000 nggak boleh. 5 juta 4.900.000 nggak boleh. Pokoknya masih ada di range ini. Oke, balik lagi. Jadi nanti ada bab 4. Isinya selain anggaran secara singkat, ada jadwal kegiatan. Ini nanti diarsir dia. Misalkan bulan 1 kegiatannya apa, itu di minggu keberapa, minggu 1 atau minggu kedua. Pindah lagi, minggu ketiga, minggu keempat, minggu ke-1 bulan 2. Ini bulan 1 bulan 2 diganti ya, ini bulan apa, misalkan Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu. Nah ini kemudian fontnya Times New Roman, ya, line spacingnya 1,15, ya ingat 1,15 bukan 1,5, 1,15. Oke, kemudian ininya 12 font size-nya. Agak mepet juga ya ininya, jaraknya ya. Daftar pustaka jangan lupa, daftar pustaka ini adalah relate-nya ke tinjauan pustaka. Yang ada di tinjauan pustaka kalian ngutip, itu nanti dicantumkan sesuai dengan yang ada di daftar pustaka. Jadi misalnya gini, di tinjauan pustaka saya ngutip dari Idrus Sistem Informasi adalah, nah di sini sumbernya dari mana? Dari buku misalkan. Misal bukunya Idrus, Ali, judul bukunya apa, tahun berapa, penerbitnya apa, kota penerbitnya apa, terus udah itu aja. Ya misalkan kayak gitu. Jadi yang kalian kutip di bab 2 itu sumbernya dicantumkan di sini. Oke, kemudian nih lampiran-lampiran. Mungkin sekarang hari ini yang bisa kalian mulai lengkapi adalah ini. Lampiran pertama itu biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Nanti saya akan berikan biodata saya ya. Terus yang perlu diperhatikan adalah ini nggak boleh kamu scan crop, nggak boleh nempel. Jadi kamu tanda tangan di kertas, kamu foto atau kamu scan, tempel di Word fotonya. Ya, jadi nggak boleh kamu ada foto scanan tanda tangan, kamu tempel ke Word-nya. Nah, itu nggak boleh. Ini udah ada keterangannya. Itu ketahuan loh. Gampang kok. Kalau misalkan gini, ada kayak gini nih. Contoh ya, ini ada dokumen. Terus dia itu ada tanda tangan. Misalkan, oh ini nggak ada tanda tangan sih ya. Tanda tangannya itu kan image ya, gambar ya. Ketika diklik itu kalau emang dia scanan, nanti jadinya kotak begini. Walaupun ini ada tanda tangan tulisan kamu. Pasti ada bordernya. Kalau yang dia scan dari kertas, dia warna birunya ini utuh semuanya satu. Jadi reviewer itu ngeceknya gitu aja. Kalau dia berupa kotak begini, ketika diklik tanda tangannya kotak gini berarti ditempel. Ya.
Nah, kemudian habis ketua, anggota 1 dilengkapi biodatanya, ditulis nama anggota satunya siapa, anggota 2, anggota 3. Kalau kalian orang berarti 1 ketua, 3 anggota. Nah, kemudian saya ngasih ini sebagai dosen pendamping. Saya melengkapi ini. Kemudian di lampiran 2 itu ada melengkapi ini detail dari anggaran yang diajukan. Ya, detail anggaran yang diajukan. Kalau ini kira-kira bingung, ini misalkan bingung Pak, kita lihat aja ke ini. Contoh proposal yang didanai ya 2021. Kamu lihat PKM-nya. Misalkan untuk bikin website, kebutuhan pendanaannya untuk apa aja sih? Kita tambahin lah misalkan kalau emang serupa ya website gitu misalkan. Apa kebutuhannya hosting, apa sewa, apalagi domain, bayar domain ya, itu kan bisa. Nah, ini ya. Kalian bisa nyontoh ini. Perlengkapan kalau emang ada flash disk ya, ATK atau apa. Silakan. Data internet dia ada yang masuk lain-lain ya. Perlengkapan itu tadi boleh apa software Canva, software Adobe XD, Zoom, penyewaan Zoom bisa masuk sini perlengkapan. Bahan habis pakai itu kertas tadi dibilang, terus ada tinta printer bisa. Ya, ini ada contohnya. Jadi kalian bisa buka ke link ini. Ada contoh proposal didanai. Ini nanti dana kalian yang megang sendiri loh masing-masing. Biasanya yang bikin tanda terima itu kalau emang lolos ya. Tanda terimanya itu yang dipegang itu si ketuanya. Ya, ditransfer ke rekening ketuanya. Nah, ini dia anggarannya 6 juta. Kalau bisa sih jangan 6 juta ya. Mentokin hampir maksimalnya aja 10 juta gitu ya. Atau 9.500.000 nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kemudian ada lampiran 3 itu susunan anggota. Nah, ini alokasi waktu ini sih samain aja lah kalian 15 jam per minggu nggak apa-apa. Samain aja contoh ini. Cuman kalau pembagian tugas nggak, nih kalian pasti beda ya, program studi apa segala macam. Cuman kalau ini kayaknya samain aja deh 15 jam per minggu. Kemudian ketua di lampiran 4. Nah, bikin nih kayak gini ya. Yang bertanda tangan bawah ini siapa namanya, proposalnya apa, terus materai dan tanda tangan. Tadi apakah ada yang sudah menanyakan format dari FT? Apakah ada? Apakah sudah dibalas? Ada yang sudah menanyakan tadi? Siapa? Timnya Ivanka, Marshanda. Di grup PKMFT. Format yang mana Pak? Maaf. Format ini surat pernyataan ketua pelaksana. Ya Pak, itu katanya ketua dari timnya maksudnya. Iya benar. Kopnya itu dari FT apa gimana? Oh, kalau kopnya iya dari FT, katanya kan suruh diminta ke admin ya Pak. Tapi kalau misalkan ternyata lama, suruh dibuat sendiri aja Pak. Oh, edit sendiri. Ya, contohnya udah ada. Nanti saya share di grup. Oh, sudah ada ya. Oh, berarti ya nanti tolong di-share aja. Iya Bapak. Oke. Ya, kemudian lampiran ininya apa? Desainnya. Ini boleh nanti desainnya itu kalian berupa tampilan layout aplikasi kah atau software kah? Boleh. Ataukah flowchart ya, flowchart. Kalian kan udah belajar algoritma dan ini ya. Logika dan algoritma dan dasar pemrograman pasti harusnya belajar flowchart. Flowchartnya, nah silakan kalian taruh sini boleh. Ya, udah selesai.
Ini total dia ada berapa halaman ya? Total semuanya banyaknya kayaknya di lampiran ya. Kalau isinya sih dikit ya, isinya itu cuman sampai sini daftar pustaka. Isinya cuma sampai 9 halaman. 9 halaman dibagi 4 orang, jadi satu orang kemungkinan ngerjain 2 halaman. Kan nggak terlalu berat ya harusnya ya. Gimana kira-kira? Saya nggak nyuruh kalian ke KC semua, tapi kalau ada yang berminat di bidang lain seperti kewirausahaan, ya kita lihat contohnya deh, contoh-contoh ininya ya. Barangkali kita bisa tahu mana ya. Nah ini judul mereka biasa-biasa aja kok, yang upload itu kayak ini IPO K-Shop. Ya ini kan kita nggak tahu juga apa ini maksudnya. PKMK kewirausahaan. Jadi yang mau ambil kewirausahaan nggak apa-apa. Kamu misalkan ada ide wirausaha kulit ayam goreng gitu ya, kulit ayam crispy misalkan kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa. Nanti realisasinya gimana? Cari aja orang emang yang jual itu, kalian desain produknya. Kalau mau gitu, desain produknya atau kalian bikin mode pemasarannya. Apakah lewat Instagram, apakah lewat Facebook, nah, terserah. Ini nggak ada yang gimana-gimana kok, umum lah ya. Kemudian juga ada platform jasa laundry, GetDry. Kalau yang KC nggak ada nih, karena mereka nggak ada yang dari teknik ya. Ini saya nggak tahu nih, pengembangan alat bantu latihan kecepatan reaksi, hindarkan kategori ganda para pencak silat. Mungkin ya anak elektro kali ini. PKM KC. Kalau teknik tuh rata-rata KC. Happy Healthy Snacking website edukasi jajan sehat untuk anak usia sekolah dasar. Bikin website. Ini nanti yang upload ketuanya aja. Ya. Zerlet, Schwarzer, Klebris, Marmalade, ya, selai ketan hitam. Apa ya, saya nggak tahu. Nggak jelas ini apakah dia jualan selai ketan hitam ya namanya ini. Panjang banget ya. Alebo.id, platform jual beli buku bekas kuliah. Nah, boleh kayak gini ya. Kemudian, nah silakan aja nih kalian akses ya. Jadi kalau buat nyari inspirasi mau bikin judul apa atau membuat apa, kalian bisa buka ini. Nanti kalau kalian sudah siap, opsinya kan kemana? Ajukan proposal, judulnya input, tipenya apa, KC atau PI, silakan. Masukin nama anggotanya, NIM, anggota, NIM, dosen pembimbing. Dosen pembimbing silakan pilih ya, nggak harus saya semua. Boleh Bu Murin, boleh Bu Irma, Pak Lipur atau Pak Fuad ya. Pak Prasetyo nggak bisa karena sedang tugas belajar. Jadi Pak Fuad, Pak Lipur, saya, Bu Irma, Bu Murin bisa. Lalu anggaran, tadi range kalau KC 5-10, yang lain variatif ya, ada yang sampai 15 kalau nggak salah. Nah, baru kalian upload proposalnya di mana. Baru disimpan. Nanti dari sisi Monev, ya, ini kalian dievaluasi. Jadi nanti di review seperti apa 3 kali Monev. Seperti itu ya. Itu gambarannya aja. Jadi biar kalian bisa melihat yang lain seperti apa buatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Ini ada contoh-contoh ya, kalian mungkin bisa lihat ya.
Sambil menunggu ada yang bertanya, ini saya buka yang sudah dibuat. Ya. Ini yang di lampiran 3, susunan organisasi itu kan ada bidang ilmu ya Pak. Kalau bidang ilmu diisinya apa ya Pak? Kalau kita berarti masuknya ilmu komputer atau informatika. Berarti antara dua itu ya Pak diisi. Iya. Tapi kalau general ya ilmu komputer sih, ilmu komputer aja deh, nggak apa-apa. Oke, Di mana baik, tuh Pak. di mana Lampiran yang mana 3. nih? Sorry. Ini ya. Iya Pak. Oh iya, oke. Bentar. Oh, dia nggak ada opsi. Masukin aja ilmu komputer. Benar. Oke. Sama saya mau bertanya Pak. Ya. Jadi kan di atas itu ada analisis kebutuhan ya Pak. Iya, Misalnya betul. saya mau nulis analisis kebutuhannya ini dilakukan dengan cara tinjauan pustaka dan juga melakukan pengumpulan data, kuesioner, dan wawancara. Betul. Betul. Nah itu apakah kita harus melakukan kuesioner dan wawancara? Nggak harus kan Pak? Maksudnya kita boleh nulis itu tapi harus. Kalau kamu sebut itu kuesioner, bisa nanti. Kalau sekarang nggak apa-apa, sebut aja kuesioner kan karena ini proposal ya. Jadi proposal itu kan rancangan yang akan kamu buat. Kalau ini sudah masuk, misalkan berlanjut, kemudian di tahapan hasil, ya sampai kamu ngumpulin hasil, sebelum kamu ngumpulin hasil itu kamu melaksanakan berarti udah mulai melakukan pengumpulan data. Misalkan kuesioner pakai Google Form. Nah, itu bisa kayak gitu. Seperti itu. Berarti kita kalau lihat sekarang gimana? Sekarang belum harus kan Pak? Maksudnya nanti aja belum. Revisi. Betul, belum. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, kita lihat aja contohnya ya. Coba kita lihat ya. Ini kan sifatnya proposal. Jadi cuman kalau proposal itu di bab 3 hanya planningnya kita aja buat mewujudkan itu apa, aktivitasnya apa gitu. Ini kayak desain sistem, dia nih tahapan pelaksanaan. Dia membuat desain sistem. Desain sistem apa? Berarti dia bikin use case diagram. Ini bikin use case-nya aja salah, tapi lolos loh ini. Ya, jadi bikin desain sistem, bikin flowchart, bikin mock-up-nya kalian kayak gimana. Ya. Hasil implementasi antar muka. Nah, ini tadi saya bilang ya, ini kan nggak di scan, ini saya download dulu deh buat ngebedain yang scan itu sama yang bentar. Kok kebukanya di situ? Tadi di sini ya, sorry. Nah ini ya, saya pakai PDF. Nah ini kita lihat aja contohnya ya satu-satu, dia pendahuluan. Latar belakang dulu, berhaji itu apa sih? Berhaji merupakan salah satu. Kalau kayak kamu, latar belakang awalnya apa? Misalkan perkembangan iptek, ya perkembangan teknologi informatika atau perkembangan ilmu komputer dan informatika seperti apa. Terus berlanjut lagi berkaitan sama lingkup kamu apa. Lingkup kamu misalkan kamu bahas tentang aplikasi apa imigrasi tadi Ivanka itu
imigrasi. Jelasin proses imigrasi itu seperti apa sehingga itu makan waktu. Kemudian kamu coba untuk aplikasi adalah mempermudah suatu proses menjadi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian lanjut lagi sampai kamu menyimpulkan. Oleh karena itu kamu ingin membuat aplikasi apa imigrasi misalkan kayak gitu. Ini ada identifikasi masalah, manfaat, luaran. Kalau isinya bab 2 tadi sudah saya jelaskan, artinya virtual reality itu apa. Nah, ini menurut siapa? Menurut Benny and McNamee. Ini pasti di daftar pustaka ada. Kita ya. Jadi mesti siap yang kamu cantum di bab harus ada. Ini biaya recap ini secara keseluruhan aja 10 juta. Saya nggak tahu nih limit dia berapa. Dia cantumin 10 juta. Mungkin sekitar 15 ya. Nah, ini semua scanannya ini dari kertas. Ya. Oke, itu aja sih. Ini detailnya. Kalian bisa contoh sih ya dari yang memang sudah ada ini, nggak usah terlalu. Kalau berupa softwarenya itu misalkan kamu anggarkan untuk nanti upload APK-nya di Play Store misalkan. Kalau memang mau jadi nanti berupa ekspornya berupa APK, nggak apa-apa. Taruh di sini. Kalian cari-cari info. Kalau mau upload di Play Store itu bayarnya berapa sih? Gitu. Dirupiahkan. Ya misalkan sekian dolar, tapi kalian buat dirupiahkan. Materai ya ini boleh nih habis pakai materai. Terus print dan copy ya dan lain sebagainya. Nah ini udah ada contohnya semuanya tuh. Tapi kalau ini software Unity nggak masuk bahan habis pakai ya, masuknya ke perlengkapan lah. Ya perlengkapan kamu untuk bikin softwarenya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya di luar ini yang ini Pak. Kalau misalkan buat yang kelompok nih Pak, kan kemarin ada yang belum join juga nih Pak. Ada yang belum masuk kelompok itu. Nah itu bisa nimbrung ke kelompok-kelompok yang udah jadi atau bikin baru lagi tuh Pak? Kalau dia kurang masih banyak ya yang belum punya kelompok, bikin baru boleh, nimbrung boleh. Udahlah kita nggak usah ngelibatin kakak tingkat ya, dari ini kamu aja, dari angkatan kamu aja nggak masalah. Itu kan kemarin cuma disarankan ya, bukan syarat wajib. Jadi silakan kamu isinya dari angkatan kamu semua, boleh seperti itu. Atau kalau memang dia ternyata sisanya masih banyak, ya bikin grup baru lagi aja nggak apa-apa. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kita sampai jam 4 aja karena saya mesti kasih waktu kalian untuk buat ya, udah mulai membuat. Minimal langkah pertama itu kamu buat ini, biodata ini loh. Samain aja nih apa yang dicantum di situ. Ya, nih. Ya kalian minimal udah bikin ini dulu, lampiran-lampiran ini selesai ada 4 lampiran, berarti yang lampiran terakhir itu kan ketua yang bikin. Lampiran udah selesai, ini lampirannya formatnya. Tadi formatnya katanya udah ada, wajib pakai materai 10.000 ya kalau salah. Ya ini kan dikosongin aja ya untuk tanda tangan dekan ya sementara ya. Wakil dekan 3 kalau salah kosongin dulu ya. Oke, kemudian atau kalian nanti hari Senin mau minta dulu ya silakan. Ya, terus nanti saya kalau emang nanti bimbingannya ada yang sama saya nanti kasih lembar yang pembimbing. Nah, ini lembar pembimbing ini nanti saya kasih. Ya.
Nanti silakan dicantum kalau memang pembimbing. Tapi kalau pembimbingnya berbeda, kalian minta sama dosen yang bersangkutan, Pak, saya minta biodata pembimbing PKM dong, gitu. Mau saya upload, gitu. Ya, ini pokoknya bikin dulu yang gampang dulu. Ini gampang, selesai, baru mulai nyusun. Daftar isi mah belakangan ya, nunggu semuanya udah selesai baru kamu bikin daftar isi. Pendahuluan, tadi pendahuluan frameworknya itu gimana? Depannya itu umum dulu, umum perkembangan teknologi ya, kemudian penggunaan smartphone itu udah banyak banget, misalkan yang mau aplikasi smartphone atau website, penggunaan website sebagai media informasi yang yang responsif ya, karena bisa diupdate kapan saja. Beranjak ke masalah, baru ke masalahnya, nyerempet. Masalahnya apa? Buat ngatasin masalah proses imigrasi, misalkan proses kita mau ke luar negeri, nawarin masalah kemudian solusi, pakai metode apa. Nah, hal itu bisa diselesaikan dengan teknologi scan barcode ya, misalkan untuk menimbolkan informasi ketika itu di scan, nanti dia menampilkan semua data yang sudah diinput gitu, tanpa harus diinput kembali seperti itu. Nah, kemudian jelasin kelebihan metodenya apa. Dengan metode tersebut dapat mempercepat proses bla 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 segala macam. Kemudian dijelasin lagi itu juga untuk hal mengurangi kontak, misalkan perpindahan kertas, penggunaan kertas segala macam, silakan gitu. Terus endingnya baru diambil conclusion, kesimpulan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul bla 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 bla, identifikasi masalahnya satu aja, ambil masalahnya langsung aja satu ya, nggak usah dua, nggak usah tiga, satu aja udah. Manfaatnya apa ya, terus luarannya, kamu berarti hasilnya satu aplikasi. Terus bikin publikasi ya, publikasi ilmiah itu jurnal. Nah, kita jurnal bisa taruh di jurnal Pinter punya PT IKA, jurnal STI ada, Sintesia, atau mau ke jurnal di luar, nanti kasih tahu aja sama pemimpa, ini samain aja nih luaran ya, luaran kamu samain aja, cuman kata-katanya jangan sama persis lah, nanti kan kita di screening juga, ini copy paste semuanya atau gimana gitu ya, kita bedain aja. Tinjauan pustaka teori-teorinya, tahapan pelaksanaan, ini langkah metode yang kamu susun seperti apa, boleh mencontoh nih kayak gini, contoh aja tahapannya kalau emang kamu bingung. Selebihnya udah tinggal ini aja, jadwal kegiatan sama lampiran-lampiran. Nggak banyak kok, kalau kalian berempat atau berlima saya yakin hari Minggu selesai. Nah, gini, biar saya juga terlibat ya, maksudnya bisa membantu kalian, coba dikerjakan hari ini. Kemudian saya kasih batas waktu Minggu pagi ya, Minggu jam 10 deadline ya. Kalian sudah kirim ke email saya. Atau WhatsApp aja deh. Saya ngecek email kok sekarang males ya. Ke WhatsApp aja ya, ke WhatsApp. Jadi biar saya tahu juga ini saya kontaknya ke siapa, kelompok ini kontaknya ke siapa. Ke WhatsApp aja. Kirim ke saya apa yang sudah kamu kerjakan. Deadline jam 10 pagi. Nanti jam 10 pagi itu saya cek. Nanti kita bahas lagi di jam 3. Jam 3 kan di jam 10 itu saya udah cek. Saya kemungkinan ada yang saya langsung perbaiki. Kalau memang bisa langsung saya perbaiki. Saya benerin gitu ya. Nanti jam 3 kita ketemu, yang bisa kita perbaiki langsung kita perbaiki, langsung upload. Di Minggu siang itu, sore itu upload. Hari Senin kalau ada tambahan kita upload lagi. Kan terakhirnya itu hari Senin. Karena ini nanti akan jadi nilai UTS ya. Jadi saya harap semuanya ngerjain. Saya tolong diinfo ke Peter Chen ya. Peter Chen kayaknya belum ada di kelompok ini deh.
belum ada, atau teman-temannya yang lain yang belum membuat kelompok PKM, tolong ini jadi syarat penilaian di UTS saya ya. PKM ini tolong diinfoin mereka untuk bikin kelompok. Ya teman-teman yang lain tolong dikasih tahu ya, silakan. Kelompok saya sudah ada Pak, sudah ada di LMS-nya juga, sudah ada Iya. judulnya juga. Betul, nggak apa-apa. Maksud saya teman yang lain yang belum membuat kelompok PKM tolong dikasih tahu untuk bikin kelompok PKM-nya. Ya, oke. Nanti tolong di besok jam 3 ketemu saya lagi, kita udah mau finalisasi. Tapi sebelum jam 10 tolong saya di WA hasil pekerjaan kalian sampai mana. Ya. Pokoknya mau kalian kelar bab berapa dulu, nggak apa-apa, serahin aja dulu ke saya. Serahin dulu ke saya semuanya. Tapi usahain memang sudah minimal lampiran udah semua, bab 1 kalian udah semua, anggaran dan itu kan bisa copy paste tadi tuh, bisa kamu edit dikit lah. Yang nggak bisa itu, yang original kamu itu kan di bab 3, original kamu itu di bab 3 dan di bab 1 sih. Bab 2 itu kamu tinggal cari di internet lah yang serupa, teori-teorinya kamu contoh juga nggak apa-apa, itu masih oke lah, kan teori itu kan wajar lah kalau sama gitu. Tapi yang bab 1 dan bab 3 itu wajib beda. Oke, sampai sini gimana, ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, gimana? Kemarin kelompok saya udah ada buat prototype. Kira-kira bisa minta masukan nggak dari Bapak? Oh, kamu mau share screen? Iya. Atau mau nanti WA saya aja, Pak, tolong ini pendapatnya gimana? Gimana maunya? Mau sekarang share screen atau gimana? Buat Dino sama Lutfi gimana enaknya? Sekarang boleh sih Pak. Sekarang aja ya, udah silakan share screen. Oke, izin share screen ya Pak. Ya. Udah masuk belum ya? Oke, sudah muncul. Nah, ini cakep nih. Oke, iya. Ya. Oke, kalau gitu saya izin jelasin terkait prototipe ya Pak. Silakan. Jadi di sini tim kami kebetulan pengen buat terkait sistem digitalisasi pendidikan, namanya EduLine. Jadi di sini kita coba dari permasalahan selama kita kuliah gitu, banyak problemnya, kita coba cari solusinya di sini. Jadi kita di sini pengen coba buat aplikasi. Jadi semua skala jenis kegiatan pendidikan tuh ada di aplikasi ini Pak. Jadi kita fitur-fitur ini berdasarkan hasil dari solusi atas permasalahan yang kami alami selama kuliah. Contohnya kan kalau misalnya tugas di LMS itu nggak masuk ke notifikasi ya Pak. Nah kalau di sini nanti tiap ada tugas itu masuk ke notifikasi HP. Terus nanti juga berdasarkan tugas itu ada filterisasi. Ini saya buat berwarna. Jadi dari merah itu yang important, istilahnya udah deket-deket nih gitu. Jadi ada klasifikasi berdasarkan warna gitu. Jadi mana yang udah deket, terus masih lama, terus juga mana yang udah selesai gitu, lebih ketahuan sih. Jadi lebih ke organisir. Terus juga di sini ada jadwal kelas. Kan kalau jadwal kelas kan biasanya karena kadang pengajar itu suka ganti hari ya Pak. Nah itu harus konfirmasi ke PJ kelas dulu kan. Nah kalau ini jadi nanti pengajar atau dosen tinggal masukin lewat sistem aja. Jadi nanti siswa tinggal lihat aja nih Pak. Di sini ada tipe-tipenya, ada yang pembelajaran online, terus ada yang tatap muka, ada juga yang mandiri gitu. Jadi nanti jadwal bisa langsung dilihat melalui aplikasi gitu. Nggak perlu kan, soalnya kalau lewat WhatsApp itu di grup terutama ya, itu kadang tenggelam ya chatnya atau nggak kelihatan gitu. Nah jadi nanti bisa langsung monitor lewat aplikasi gitu Pak. Terus di sini juga ada fitur chat. Jadi kalau fitur chat ini nanti dibagi ke dalam 3 kategori juga. Jadi ada chat untuk kelas. Nah ini nanti yang bersama pengajar, terus ada yang group discussion, ini tujuannya nanti untuk diskusi kelompok atau kelas, terus ada yang personal kalau misalnya antar individu pengen chatan gitu. Jadi kenapa dibuat fitur sendiri? Soalnya kan kalau di WhatsApp itu kan kadang kecampur-campur ya Pak. Jadi
bukan soal pendidikan doang, kadang ada chat pribadi, terus kegiatan lainnya. Kadang kalau pengen lihat mengenai pendidikan kita jadi susah, kadang tenggelam, kadang juga harus nyari-nyari dulu. Nah kalau pakai aplikasi ini langsung udah all in gitu, jadi kalau pengen lihat mengenai kebutuhan pendidikan atau kegiatan kuliah bisa langsung melalui aplikasi ini. Oke. Terus selanjutnya ada fitur kelas. Jadi fitur kelas ini ada materi, nilai, tugas, absensi. Jadi nanti kalau materi ini pengajar bisa masukin materi-materinya di sini Pak. Jadi nanti murid itu bisa langsung lihat semua silabus, materi, dokumen yang dibutuhkan untuk pengajaran. Jadi udah ada arsipnya. Terus nilai. Nilai kan misalnya ada KHS ya, nanti juga bisa dimasukin ke sini. Terus nanti ada filterisasi, terus juga ada status nih kondisinya baik atau gimana gitu. Nanti dikasih manajemen data juga sama aplikasinya, perlu perbaikan atau tidak kayak gitu. Terus Ya, ada juga tugas. Berarti usernya itu siapa aja? Dosen, mahasiswa, sama dosen, mahasiswa, sama admin. Untuk sekarang sih ya kalau admin paling itu kan nanti di backend ya Pak. Jadi itu di sistem belakang. Terus tuh developernya paling untuk usernya sendiri itu nanti pengajar sama muridnya sih Pak. Oke, ya udah. Oke, lanjut silakan. Oke, ya. Ya, kalau untuk tugas sendiri ini istilahnya nanti tuh kayak ada manajemen tugasnya gitu. Jadi ketahuan bisa difilter tuh Pak, mana yang harus dikerjain lebih dulu, mana yang jenjang waktunya masih lama gitu. Terus nanti bisa dilihat detail tugasnya di sini juga. Terus untuk absensi, kalau absensi sendiri kan untuk sekarang pakai Google Form ya. Terus itu juga isiannya banyak banget, ada biodata, terus kebutuhan lainnya juga. Nah kalau ini nanti tinggal di checklist aja, kalau nggak masukin kode yang diberikan oleh dosen. Jadi misalnya dosennya itu misalnya 5 menit sebelum memulai kelas, absensinya dibuka, terus memberikan kode. Jadi murid tuh tinggal masukin kode aja, absensi udah langsung masuk gitu Pak. Kan kalau misalnya Google Form itu kan harus masukin biodata satu-satu, terus lama kan ya, datanya banyak. Nah kalau ini nanti by system auto input, karena di personal atau di profile itu udah ada biodata lengkap mahasiswanya gitu atau siswanya, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ke activity. Nah di activity ini nanti ada notifikasi, event, sama informasi. Nah untuk mockupnya sendiri baru dibuat notifikasi. Jadi nanti notifikasi ini segala macam jenis berita gitu yang bakal muncul di notif ada di sini. Misalnya nanti dimasukkan ke dalam kelas, terus ada dimasukin ke dalam grup, terus di-invite ke dalam kegiatan belajar mengajar segala macam nanti ada di sini. Terus untuk event sendiri, misalnya ada webinar gitu. Nanti juga dari misalnya dari ketua kelas atau dari pengajar pengen masukin data mengenai webinar itu nanti ada di event. Terus informasi juga, nanti informasi modelnya tuh kayak majalah dinding gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan informasi terkait pendidikan, kayak misalnya lomba segala macam nanti ada di sana. Oke, lanjut ke personal. Nah di personal itu nanti ada biodata diri. Nah biodata diri ini nanti segala jenis macam profil kayak nama lengkap, terus email, nomor telepon. Jadi kalau misalnya dosen butuh biodata siswanya bisa langsung lihat gitu di profilnya. Terus data dosen boleh lihat kalau misalnya bisa lihat dosen. Bisa. Nanti modelnya tuh kayak kalau diklik usernya tuh bisa kayak Instagram gitu Pak atau Line gitu. Jadi nanti dibuka ada foto usernya, ada nama lengkap, email segala macam, semua data yang dibutuhkan nanti ada di situ. Jadi nggak perlu nanya satu persatu. Terus juga kalau di WhatsApp kan perlu ini ya, nggak ada namanya gitu, cuma nomor telepon, jadi bingung pengen ngubungin siapa. Nah, kalau di sini nanti ada username gitu Pak, jadi udah ketahuan nama-namanya. Terus biodatanya juga lengkap. Terus ada data pendidikan, maksud dari data pendidikan itu nanti contohnya kayak KRS, KHS. Jadi kalau misalnya butuh kepentingan untuk lomba-lomba atau administrasi data pendidikan ini bisa di sini Pak. Terus ada pengaturan akun, nanti pengaturan akun ini basic sih kayak aplikasi pada umumnya, jadi ada password, terus juga nanti mungkin bisa di setting security-nya pakai barcode atau pola atau nomor-nomor gitu, nanti bisa sih Pak. Kurang lebih kayak gitu sih untuk sekarang. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditambahin? Berarti kamu ya, ini Pak? Kamu udah
jadi ya kalau untuk level prototype udah jadi. Kamu planningnya mau sampai jadi aplikasi atau ini cukup? Selanjutnya berarti kamu tugasnya tinggal bikin proposalnya aja sih, ya, Iya, Lutfi. kebetulan ini sih Pak, kedepannya kan kalau dari kita ada yang lagi belajar backend, terus juga ada yang bisa mobile developer gitu ya. Jadi kedepannya pengen kita realisasikan sih Pak. Siapa tahu nanti bisa dipakai oleh UNJ gitu untuk kegiatan belajar mengajar. Ini juga untuk sekarang kan masih base mobile ya. Mungkin kedepannya bakal dibuat website juga gitu. Jadi kedepannya mungkin bisa diimplementasikan kegiatan belajar mengajar di UNJ sih Pak. Oh bagus banget, ya bagus banget ini. Oke, terima kasih ya Lutfi. Iya sama-sama Pak. Oke, ini produknya sudah jadi, berarti tinggal tadi ya penyusunan proposalnya. Jadi makanya saya minta tolong banget kalian coba kerjain itu jam 10. Sebelum jam 10 tolong dikirim. Nanti jam 10 itu saya ngoreksi itu nanti yang kurang kalau saya bisa langsung selesaikan saya selesaikan, tapi kalau saya nggak bisa selesaikan saya kasih note jadi kalian bisa benerin ya. Ini udah jam 4. Ada yang mau disampaikan lagi nggak yang lain selain Lutfi? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, karena ini hanya sebenarnya tadi rata-rata ada 9 atau 10 halaman yang menyangkut isi, sisanya itu lampiran. Lampiran itu masing-masing. Tadi ada bagiannya ketua, anggota, pembimbing. Nanti pembimbing data saya share. Kalau kalian emang pembimbingnya saya mau mencantumkan nama saya akan share. Tapi kalau tidak, kalian meminta kesediaan yang akan kalian minta sebagai dosen pembimbing. Kemudian ketua tadi bikin surat pernyataan. Formatnya tadi Ivanka udah tanya ya, Ivanka atau siapa tadi, Nanda atau Ivanka. Nanti tolong di share aja formatnya seperti apa. Itu harus pakai materai 10.000 kalau salah. Tanda tangan asli itu di scan. Pokoknya semua semua tanda tangan tidak boleh tempel dari scanan kamu tempel di Word, itu nggak boleh. Itu langsung gugur lah, langsung kena revisi lah istilahnya ya. Kalau bisa kita revisinya jangan terlalu banyak gitu. Itu udah selesai, tolong langsung di WA ke saya. WA ya, jangan email ya, WA. Kirim WA saya, Pak ini proposal saya udah jadi, mohon di gitu. Nanti saya periksa di jam 10 pagi. Kita ketemu lagi di jam 3, saya sampaikan review saya. Saya sampaikan. Ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Di hari Minggu kita langsung upload. Nanti kita periksa lagi, kamu atau saya periksa lagi masing-masing. Kira-kira ada perubahan, di-upload lagi di hari Senin. Karena hari Senin itu adalah terakhir upload. Seperti itu ya timelinenya kita. Ini udah jam 4. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Silakan merespon. Ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup?